Baik. Eh, yang mengatakan bahwa bank konvensional dengan bank syariah itu lebih tinggi bank syariah karena dia kalkulasi yang secara terlihat saja. Karena bank syariah itu ya secara akad kita tahu punya prinsip bank syariah. Bank syariah prinsipnya adalah menjalankan akad yang sesuai dengan syariah. Itu bank syariah. Jadi kalau misalkan dihitung secara kalkulasi kok lebih besar, karena di dalam bank syariah itu tidak ada bunga. Ya, pertama saya jelaskan prinsipnya. Kedua, bank syariah ketika seorang itu dia sebagai peminjam, maka bank syariah mestinya tidak memberikan dalam bentuk uang. Mestinya. Yang benarnya demikian. Karena nanti sifatnya itu adalah jatuhnya ke dalam mudharabah. Jadi bagi hasil. Gimana pembagian hasilnya? Jadi dengan persentase biasanya. Nah, perhitungannya kita minjam untuk apa? Misalkan kita mau bisnis ternak ikan misalkan. Bibitnya beli 100 juta misalkan. Harusnya konsepnya itu tidak dipinjamkan uang ya, tapi yang dipinjamkan adalah yaitu dalam bentuk komoditinya. Tapi memang prakteknya tidak seperti itu ya. Prakteknya adalah tidak seperti itu. Jadi tetap saja yang diberikan adalah uang ya. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah bentuk perwakilan, padahal perwakilannya ya dia juga, orangnya itu juga ya. Lakulihal itulah yang ada. Jadi memang untuk menjalankan yang 100% itu memang belum. Tetapi setidaknya kita kaum muslimin di Indonesia itu cukup berbangga dan berbahagia adanya regulasi undang-undang yang mengatur tentang keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Dan itu perjuangannya susah. Kalau kita bicara secara politik, kita tahu di zaman Orde Baru itu sangat susah. Islamophobia begitu tinggi. Makanya keberadaan yang pertama itu tahun 1992 berdirinya Bank Muamalat. Dari proses panjang mungkin sebelum kemerdekaan, dan isu itu berkembang 70-an, 80-an belum bisa. Belum diizinkan. Tahun segitu ya diizinkan, tetapi masih dalam tahap yang terbatas. Nah, oke, berkembang sampai tahun 98 ketika krisis moneter. Ya, tahun itu justru bank-bank konven berguguran. Ini saya bicara kenapa kok ke bank syariah gitu ya. Bank-bank syariah justru yang kita tahu bahwa di sana ya tidak ada bunganya ya, maka stabil secara suku bunganya itu masih kuat. Dari tahun itulah mungkin kemudian banyak bank-bank konven yang punya cabang syariah. Nah, itu sejak awalnya. Kalau orang menghitung secara hitung-hitungan kasar, memang pengembalian ke bank konven bisa lebih murah. Tapi ingat, kalau nggak bisa bayar, apa konsekuensinya? Rumah sita. Begitu. Mobil nggak bisa bayar, tarik. Bank syariah tidak. Ya, bank syariah nanti dicarikan solusinya. Kalau nggak bisa bayar, ada pembicaraan, nanti restrukturisasi namanya. Ya,
Kalau misalkan ada mungkin syubhat juga, sama ada dendanya juga bank syariah, itu antum yang nggak paham. Itu namanya takzir, takwid. Ya, kenapa adat itu? Untuk mencegah orang-orang yang sengaja nggak mau nyicil tepat waktu. Karena bank itu yang mindset kita, namanya bank syariah itu bukan hanya mengurus akad-akad tabarru, akad-akad sosial. Bank juga dia ada akad-akad tijari, akad-akad bisnis. Kalau nggak pakai bisnis, nggak ada keuntungan, nggak ada profit, dari mana buat bayar listriknya? Dari mana buat bayar karyawannya? Dari mana buat bayar gedungnya? Kalau misalkan minjem segini harus bayar segini kan gitu. Makanya itu. Tapi memang caranya adalah dengan banyak sekarang akad baru. Ada misalkan musyarakah mutanakisah. Ada kemudian kalau yang dulu murabahah. Murabahah berarti modal dari bank diberitahu di awal. Keuntungan dikasih tahu sama bank ngambil segini. Antum nyicilnya segini. Kami ngambil untung segini. Itu murabahah. Mudharabah bagi hasil. Berapa persentasenya? Ada lagi al-ijarah litamlik, sewa tapi ujungnya untuk kepemilikan. Itu juga ada. Ada musyarakah mutanakisah. Kita sama bank awalnya memiliki perserikatan di dalam kepemilikan. Oke, punya modal berapa? Mau misalkan ini dalam kasus lain dalam beli rumah. Ini rumah harga 400 juta. Saya punya modal cuman 100, bank 300. Oh, berarti Anda kepemilikan Anda 25%. Bank kepemilikannya 75%. Ini akad baru musyarakah mutanakisah yang banyak sekarang diimplementasikan. Dalam beberapa tahun kepemilikan persentasenya itu bisa berubah karena ya orang yang ikut serta ini dia bayar, ya kan lama-lama nanti sama tuh 50-50, lama-lama 100%, sama seperti ijarah untuk kepemilikan, sewa untuk kepemilikan. Sewa berapa tahun? 20 tahun. Ya. Tapi nanti kalau 20 tahun benar sampai 20 tahun sewa, maka nanti jadi kepemilikan. Itu juga bisa. Jadi itu macam-macam akad di dalam syariah. Kebetulan saya lagi kuliah S2-nya di ekonomi syariah. Ya, jadi sedikit pahamlah, dikit-dikit ya. Mungkin kalau yang ahli sama para asatidz yang memang di sana. Jadi kalau misalkan solusinya, nah ini dari saya, tetap ke bank syariah. Ya, tetap ke bank syariah. Pertama, nah ini alasannya. Kalau antum pinjam ke individu, belum tentu dia punya uang sebanyak itu. Kedua, ya, itu solusi ke bank syariah itu. Karena ada regulasinya, aturannya jelas. Ya, aturannya jelas. Ketiga, kenapa ke bank? Karena kalau bank itu dia besar. Dananya pasti besar kalau mau yang skala besar. Karena kan unit kecilnya nanti lembaga keuangan syariah, koperasi lah misalkan. Nah, perjuangan untuk membuat itu susah memang. Perjuangan untuk memang murni yang namanya 100% syariah itu memang sulit. Makanya ada jalan keluar yang lain tadi. Nah, maka solusi saya itu tadi, ya, tetap ke bank syariah, ya. Kalau memang lebih utamanya ke BSI karena itu adalah gabungan, ya, karena mungkin di situ dananya besar. Ya tinggal kita jujur aja, mau usaha apa, nanti bagaimana teknisnya diatur sama pihak bank tersebut, ya. Maka saya lebih condong tetap ke bank syariah. Kenapa? Tadi saya katakan kalau di konven memang hitungannya kecil.
cuma ngambil segini konven, tapi bahaya kalau nanti kita nggak bisa bayar. Kedua, lebih alasannya fundamental. Ada akad riba yang kita tanda tangani, kan gitu. Kan kecil Ustaz ribanya. Riba itu nggak pandang bulu, kecil atau besar, ya. Nah, maka saya di sini mengajak ya kepada ikhwan semua, kalau antum bisnis apapun ya, transaksi, usahakan ya kita dengan bank syariah. Ya. Kenapa? Memang untuk 100% memang sulit, nggak bisa. Tapi setidaknya kita tahu. Saya kasih tahu. Bank, bedanya lagi konven sama syariah. Uang-uang yang ada di bank konven itu penggunaannya kita nggak tahu buat apa. Kan kesedot kan uang sana, ya itu dibuat modal apa kita nggak tahu. Bisa buat bikin tempat karaokean baru, bisa buat tempat judi baru, ya. Tapi kalau syariah ada regulasinya, dia murni untuk sektor-sektor yang halal saja. Usaha antum pun sama, ketika mengajukan itu akan diverifikasi untuk yang halal saja, ya. Maka buat toko miras nggak boleh bank syariah, nggak boleh, ya. Dana yang dipergunakan di sana pun juga untuk yang halal saja. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin cukup dulu kajian kita sampai di sini, sudah 7:30. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ana doakan semoga usahanya berkah, insyaallah bermanfaat buat diri antum, keluarga dan seluruh kaum muslimin yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.